Saya SM. Berapa poin kehendak Tuhan untuk saya kontrol jari kaki saya ini di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Ternyata hasilnya paling besar di Selasa. Akhirnya hari kontrol itu tiba. Begitu masuk unit rawat jalan itu penuhnya minta ampun. SM-nya dapatnya hari Selasa. Hal baiknya 10 poin. Kenapa kok nunggunya lama? Bener nggak toh SM-ku? Aku nggak netel apa SM yang salah. Saya ngomel. Akhirnya saya diem aja. Sampai gerutu sih. Terus akhirnya muter nih kepala. Lah kok lihat dokter A ini. Puji Tuhan saya bilang. Akhirnya saya dapat kontrol gratis. Walaupun harus dibayar dengan ngomel-ngomel ya kan. Ternyata ini maksudnya. Semua pada akhirnya hasil SM itu akan indah. Selain menemukan pilihan tepat, saya menyadari cara Tuhan menyayangi saya. Ini lebih dari milih dokter. Ini adalah berobat yang tepat. Berikutnya adalah seorang pengusaha kuliner dan otomotif. Yang sejak dulu bocoran dari teman mudanya itu orangnya detail banget. Jadi punya perhatian akan detail yang cukup detail. Semenjak pakai Soulmeter, dia mengubah proses hidupnya itu jadi jauh lebih baik karena dia gunain Soulmeter tuh untuk hampir setiap aspek dalam hidupnya, katanya. Dan sekarang dia akan berbagi bagaimana mendapat pengobatan yang tepat pakai Soulmeter. Ayo monggo ke depan Juliati. Deg-degannya berasa. Emang deg-degan Bu? Emang deg-degan? Rasanya gimana? Kayaknya iya. Kok saya yang grogi ya? Bercanda. Oke, ya ini ngomongin tentang proses pengobatan yang tepat. Ini tapi kan kenapa saya tahu beliau itu menggunakan proses Soulmeternya untuk hampir semua segi hidupnya, karena waktu ngasih proses format untuk nge-submit proses penggunaan Soulmeter, berapa proses yang dipakai? Berapa cerita 3 ya kalau nggak salah ya. Dia nyeritain 3. Yang lain tuh kan nge-submit satu, dia nge-submit 3 sendiri gitu. Jadi ya tapi mau nggak mau saya cuman pakai 1 aja, kalau nggak nanti jadi seminar sendiri gitu ya. Oke, jadi mungkin langsung aja untuk sharing pengalamannya. Saya intermezzo dulu ya, Dok. Boleh. Grogi ya. Iya. Oke. Jalan-jalan ke Muara Karang. Sekalian menengok orang tua. Salam kenal semua. Saya Yuli dari Semarang. Petani ke sawah pagi-pagi. Satu presentasi pantun semua, Bu. Biar enggak masih grogi soalnya. Di sana mereka menanam padi. Saya berdiri di sini untuk berbagi, bukan untuk stand up comedy. Oke, saya mulai aja ya. Ini pengalaman saya itu terjadi di bulan November tahun 2021, persis 2 tahun ini. Suatu malam jam 8 malam, saya itu pergi ke dapur. Lampu di dalam rumah sudah gelap. Saya ke dapur tanpa alas kaki. Begitu keluar ke dapur, ada meja dapur yang terbuat dari stainless. Kaki saya sebelah kiri menyenggol. Kena di jari sebelah kiri, rasanya mateng gitu. Kepala langsung pening. Langsung saya berbaring di kamar. Berbaring di kamar, saya perhatikan kaki saya sebelah kiri itu berubah warna. Lama-lama seperti lembayung. Warna ungu, kemerahan, ada birunya gitu. Saya penasaran, kok rasanya ini beda dengan sakit sebelumnya yang saya pernah jatuh kan sering dulunya.
ketatap itu jatuh, kebentur tuh sering. Tapi nggak rasanya seperti ini. Saya kepo, apakah ada retak? Saya SM. Apakah ada keretakan di jari kaki sebelah kiri saya? Ternyata ada. Kepo lagi, berapa tingkat keretakan jari kaki manis saya? Dari 0 sampai 10 skalanya, 0 tidak retak paling ringan, 10 retak paling parah. Ketemu di 8 kalau nggak salah waktu itu. Jadi saya memutuskan, oh ini retak halus. Saya SM lagi, apakah malam itu saya harus ke dokter? SM-nya nggak ada. Akhirnya saya SM, kalau saya malam ini nggak minum obat pereda nyeri, saya pastikan saya nggak bisa tidur. Karena sakitnya luar biasa. Saya SM, slide selanjutnya. Untuk mencari obat pereda nyeri. Saya taunya pereda nyeri merek P ini. Dari gambar ini pasti teman-teman udah tahu merek apa. Saya SM ada. Saya beli, saya SM lagi, hal baik yang saya dapatkan jika saya minum obat pereda nyeri ini. Saya lewat online, dikirim, saya beli sekitar 5 tablet waktu itu. Akhirnya malam itu saya minum obat pereda nyeri, saya kompres dengan ice gel yang kebetulan selalu ada ready di lemari es saya ikat dengan handuk kecil. Sembari tiduran, saya pancarkan CCE ke kaki saya. Itu bengkaknya sudah besar sekali. Tapi untuk puji Tuhan malam itu saya tidur nyenyak sekali. Enggak kebangun sama sekali dan tidak merasakan sakit apa-apa. Slide selanjutnya, pagi hari itu bengkak sudah kempes. Bengkaknya sudah kempes tapi warnanya masih ungu. Ungu kebiruan ada merahnya. Saya SM, mau ke dokter kemana nih? Apakah ada saya untuk ke dokter? Ada. Saya langsung SM-nya ke dokter Columbia Asia yang kebetulannya paling dekat dengan rumah saya. Hasilnya itu 10 poin, karma baik saya ke sana. Saya bingung lagi, ke sana naik apa? Nggak ada yang nganter. Mau naik armada online, A atau B? Saya SM. Hal baiknya armada online A, B itu kecil. Lah, kalau nggak naik armada online, saya harus naik mobil sendiri. SM ternyata besar. Saya naik mobil sendiri, sembari mengendarai mobil saya menuju ke rumah sakit, saya analisa. Kenapa hasil SM-nya saya naik mobil sendiri? Oh iya, mobil saya itu Matic. Kaki kiri yang sakit itu tidak berpengaruh kalau saya naik mobil Matic kan. Saya lebih praktis lagi, saya tidak perlu mencari, pesen dulu armada online ini untuk mengantar dan menjemput saya dari rumah sakit. Dan waktu itu kondisi COVID memang sudah mereda, tapi belum hilang sama sekali kan. Jadi untuk saya juga keamanan saya tidak memakai armada online juga. Lebih aman saya naik mobil sendiri. Menuju ke rumah sakit, saya langsung ke gawat darurat. Di gawat darurat, benar, itu saya langsung dapat tempat di IGD. Dari IGD ketemu dengan dokter jaga, saya langsung dirujuk untuk ronsen kaki sebelah kiri. Sembari menunggu selanjutnya, saya langsung menuju ronsen, nunggu hasil saya kembali ke IGD. Ke IGD, dokter jaga bilang, Bu, sembari nunggu hasil ronsen, pilih dokter ortopedi. Hari ini yang praktek 2 dokter. Ibu mau pilih yang mana? Saya SM. Karma baik yang akan saya dapatkan jika saya berobat ke dokter A dengan dokter B. Terus ternyata paling besar itu di dokter A. Dengan skala itu 0 tidak ada hal baik yang saya dapatkan, 10 hal baik yang maksimal saya dapatkan dari mereka. Slide selanjutnya, sembari menunggu dokter A datang,
Saya itu penyelesaian karma dulu dengan dokter A. Penyelesaian dulu karma, karena memang karma baiknya banyak, tapi tetap ada karma buruknya. Saya PK dulu di gawat darurat. Akhirnya dokter A masuk, Bu, hasil ronsennya sudah keluar, dan betul jari manis kaki ibu yang kiri itu retak. Ibu harus dipasang pen. Kalau dipasang pen, gimana prosesnya, Dok? Ya ditanam pen, nanti berapa bulan dibongkar lagi, dilepas pennya. Sudah mikirin saya, masuk ruang operasi, dibius 2 kali, opnam 2 kali, ninggalin kerjaan, ninggalin anabul, udah pusing sendiri kan, udah mikir kayak gitu. Nah, saya SM. Hal baik yang saya dapatkan jika saya pasang pen, berapa? Pasang dengan tidak pasang pen berapa? Oh ya, saya tanya sama dokter dulu. Kalau saya tidak pasang pen, apa solusinya, Dok? Cuman diikat dengan kain kasah. Oh ya, oke, habis itu saya baru SM. Ternyata hasil terbaik tidak pasang pen. Tidak pasang pen. Akhirnya dokter itu kasih saya contoh, jari kaki manis sebelah kiri saya tuh diikat persis seperti di foto itu. Kebetulan saya ketemu fotonya ini di Google. Cuman jari saya tuh yang manis yang kiri, yang diikat. Kok ini kan 2 jari, saya jari manis. Dokter itu hanya memberi obat 2 macam, vitamin tulang dan pereda nyeri, juga suntikan di jari kaki yang sakit itu. Slide selanjutnya, sembari dia bilang, ntar sekian hari ibu kembali lagi untuk kontrol. Saya waktu itu cari jadwal lewat WA, dokter A ini praktek 2 minggu lagi kapan? Hari Senin, Selasa, Rabu gitu misalnya. Saya SM. Berapa poin kehendak Tuhan untuk saya kontrol jari kaki saya ini di hari Senin, Selasa, atau Rabu. Ternyata hasilnya paling besar di Selasa. Hal baik yang saya dapatkan jika saya melakukan kontrol di hari Senin, Selasa, Rabu, dengan skala 0 sampai 10, 0 tidak ada hal baik yang saya dapatkan, 10 hal baik maksimal yang akan saya dapatkan. Hasil paling besar juga di hari Selasa. Next. Akhirnya hari kontrol itu tiba. Saya naik mobil lagi sendiri, mendaftar ulang. Habis daftar ulang, saya diberikan form untuk menuju unit rawat jalan. Begitu masuk unit rawat jalan, itu penuhnya minta ampun. Isinya penuh dengan ibu-ibu hamil dan anak-anak. Nyari tempat duduk aja sudah susah. Nah di rawat jalan saya itu kasih form ini ke perawat. Kasih ke perawat, nunggu lagi untuk ditensi. Untuk nunggu itu lamanya minta ampun buat saya ya. Saya cari tempat duduk, nunggu itu lama, hampir setengah jam mungkin. Belum dipanggil-panggil. Saya ada beberapa kali, mungkin 2 kali nyamperin suster. Suster, kapan giliran saya tensi? Sabar ya Bu, ini lagi rame. Udah bosen kan? Oke, slide selanjutnya. Saya ngomel. Tapi ngomel sendiri dalam hati ya. Karena sendirian waktu itu di rumah sakit. Saya ngomel. Ngomelnya gimana? Bisa dicontohin nggak? Ngomel, ini kayak gini. Lah itu enggak tahu bacanya piye. Itu tulisannya kalau dibaca dari belakang aku bosan. Aku bosan, ada gambar ayam goreng, ada gambar es krim, saya lapar. Oh. Iya, pikirin ya kan, mau tinggal makan ke kantin takut dipanggil. Ya, bosen, udah gitu banyak penuh orang, kontaminasi juga banyak, buang waktu, udah ngantuk. Itu dokter gak ada, belum dipanggil-panggil sama perawat. Akhirnya saya diem aja, sampai gerutu sih. Terus akhirnya muter nih kepala,
Lah kok lihat dokter A ini? Kok serem muter kepala? Hah? Muter kepala tuh maksudnya? Oh. Ya saya muter gitu, lihat, kok ada dokter A ya? Gitu, dokter A, saya samperin. Dok, saya yang waktu itu di gawat darurat, yang kakinya retak, gak mau pasang pen. Oh iya, kenapa Bu? Kan ini jadwal kontrol. Nah, terus gimana Bu rasanya? Ya masih kadang nyeri, tapi kalau saya bisa tahan, saya tahan. Kalau saya nggak tahan, saya minum obat pereda nyeri. Oh ya sudah, rajin aja diikat. Nanti kalau masih sakit ya diminum pereda nyerinya. Oh ya, udah cuman gitu aja. Terus akhirnya dokternya bilang, lah terus saya kapan masuknya kontrol Dok? Nunggu suster aja lamanya minta ampun. Ya sudah pulang aja. Orang nggak apa-apa kok, pulang. Saya sudah daftar dulu Dok. Ya sudah pulang aja, bilang sama suster batalin. Gitu. Ya udah, saya akhirnya ke perawat. Saya bilang, Sus, saya batal, sudah ketemu dokter kok. Slide selanjutnya. Nah, dari case saya ini, akhirnya saya pulang. Puji Tuhan, saya bilang, akhirnya saya dapat kontrol gratis. Walaupun harus dibayar dengan ngomel-ngomel, ya kan. Nah, jadi kalau ini buat saya kejutan banget dari Tuhan ya. Saya jengah menunggu, ketemu dokter di luar tunggu, tidak jadi kontrol resmi, kontrol gratis, pulang. Makan sendiri akhirnya Pak Gede. Ternyata inilah maksud Tuhan dengan hasil SM. Oh ya, saya sempat ngomel dengan hasil SM. Ngomel dengan hasil SM jadi tuh? Begitu lama, saya ngomel. SM-nya dapatnya hari Selasa. Hal baiknya 10 poin. Kenapa kok nunggunya lama? Nah, saya ngomel di situ terus terang. Bener enggak toh SM-ku? Aku enggak netral apa SM yang salah? Saya terus terang jujur, saya bilang gitu. Ngomel. Akhirnya ya udah begitu disuruh pulang saya batin. Oh, ternyata ini maksudnya. Saya berarti kurang effort. Saya masih kurang sabar. Slide selanjutnya. Nah, saya membuat konklusi buat diri saya sendiri ya. SM itu cara Tuhan berbicara, menyayangi kita. SM tidak semata untuk mencari keputusan yang tepat, baik, bijak, dan tidak ego. Terkadang di akhir kita baru menyadari, ternyata ini maksud Tuhan. Butuh effort. Di sini saya effortnya masih kurang, saya akuin, saya kurang sabar. Semua pada akhirnya hasil SM itu akan indah. Selain menemukan pilihan tepat, saya menyadari cara Tuhan menyayangi saya. Menemukan rumah sakit yang tepat, dokter yang tepat, cara pengobatan yang tepat, waktu kontrol yang tepat, dan akhirnya saya gratis gak bayar. Kendala saya dalam melakukan SM dalam aktivitas sehari-hari itu saya sering lupa, terburu-buru, kurang effort. Masih kadang ada ego, kalau gak penting, gak kepepet, gak SM. Itu saya akuin. Saya cuman di dalam hal kesehatan ini, saya merasa saya ini orang awam, bukan praktisi kesehatan. Tapi saya sering memakai SM untuk kesehatan, bukan untuk diri saya sendiri. Buat orang tua, buat saudara saya, buat anjing saya, pegawai saya kadang memakaikan SM ini. Terima kasih. Iya, mantap banget ini sharingnya. Komprehensif ya, maksudnya luas banget. Dan waktu itu pertama kali cuman baca tulisannya itu cuman mikir, oh ini cuman memilih dokter yang tepat gitu ya. Cuman begitu saya tulis, oh judulnya memilih dokter yang tepat, dikoreksi. Gak cuman milih dokter, ini lebih dari milih dokter. Ini adalah berobat yang tepat. Oh benar. Kenapa? Kalau kadang-kadang kalau kita bilang milih dokter tuh yang di pikiran kita kan, oh dokter ini pinter, dokter ini senior gitu. Tapi belum tentu yang pinter, yang senior itu yang tepat buat kita. Tadi Mbak Adel
Adelia cerita, oh untuk beliau yang cocok adalah yang tua, yang senior, yang ngasih ngomong seperlunya gitu misalnya. Tapi bisa jadi kalau dokter yang seperti itu untuk yang lain itu nggak cocok, malah kok nggak apa mau udah malah pokoknya malah ngedumel jadinya. Jadi ini jadi personalized banget. Dan benar katanya Bu Juli tadi, beliau bukan orang kesehatan, nggak awam masalah kesehatan, tapi dengan proses Soulmeter setidaknya menjadi punya bayangan dan bisa menentukan pilihan. Soalnya kalau ya kadang-kadang kita mikir, waduh kita enggak punya pertimbangan segala macam. Kalau katanya Pak Gede, SM tuh seng mikir, enggak mikir. Ya walaupun mikir apa yang harus ditanyakan, tapi kita nggak perlu sampai overthinking. Aku kan nggak paham ini, nggak paham ini, nggak paham ini. Yang penting apa yang mau kita capai, ya itu yang ditanya kan gitu. Ya, tepuk tangan buat Bu Juli.